Suryo Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar cangkruan bareng bersama komunitas pelaku ekonomi kreatif. Mengucapkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa beserta Sekda Provinsi Jawa Timur dan Wali Kota Malang di Design and City Planning Gallery Malang Creative Center. Cangkruan bareng Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan komunitas pelaku ekonomi kreatif berlangsung di Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. Rumah bersama dari 17 subsektor ekonomi kreatif bidang pemasaran dan komunikasi Komite Ekonomi Kreatif. Dalam cangkruan bareng ini memaparkan terkait hadirnya gedung MCC. Dandi, salah satu komunitas pelaku ekonomi kreatif yang menggagas dibangunnya gedung MCC, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa gedung MCC dibangun untuk mewadahi 17 subsektor pelaku ekonomi kreatif. Dulu ada namanya Pulau Sari, tapi sekarang udah nggak ada. Dan itu terus dari warung kopi itu selalu demikian. Akhirnya singkat cerita kami dengan kawan-kawan, alhamdulillah bertemu dengan kawan-kawan semua yang dari sini juga. Bagaimana ya cara untuk kita mempunyai tempat itu? Alhamdulillah ternyata ini harus ada kebijakan dari pemerintah. Katanya begitu. Nah, alhamdulillah kami akhirnya merintis namanya Malang Creative Fusion. Itu sebuah jajaran komunitas ekonomi kreatif di Malang. Tapi kalau kita jejaring top forum saja, kita nggak bisa merubah apapun. Akhirnya kami mendorong dan diskusi dengan Pak Wali. Akhirnya kami punya SK namanya Komite Ekonomi Kreatif. Nah, di situ kita punya tugas membuat roadmap ekonomi kreatif Kota Malang. Dan itu ada teman-teman yang bersingkat dari akademisi, pengusaha, lembaga keuangan, media, komunitas, pemerintah menjadi satu di Komite Ekonomi Kreatif. Dan alhamdulillah, next. Nah, kita punya tugas membuat roadmap ekonomi kreatif Kota Malang. Nah, disitulah titik awalnya bahwa kita next
Nah, kita punya, oh ini loh caranya kita bikin rekomendasi kebijakan dari kemudian di situ ada program untuk roadmap dan kemudian PJMD tentang ekonomi kreatif. Tapi di masa ini kita punya 3 indikator. Indikatornya adalah keterserapaan tenaga kerja, peningkatan kualitas ekspor dan kontribusi PDRB. Nah, ini yang ternyata akhirnya kita menghasilkan 3 roadmap ini Bu. 3 program ini kita harus punya penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem dan peningkatan produk pemasaran. Katanya kalau rumah tangga itu nggak punya rumah tangga kita nggak berjalan sempurna. Dan alhamdulillah ya rehabilitasi rumah ini terjadi. Raja Kejayaan itu Candi Bandut itu sebuah simbol. Ada sebuah simbol di situ tentang swasembada pangan. Semoga adanya MCC sama dengan di abad yang ke-7, swasembada ekonomi kreatif pertama. Jadi ini bentuknya dari pintu Candi Bandut. Alhamdulillah seperti ini hasilnya, dan ini adalah pintu Candi Bandut di sini. Nah, cucuknya ini adalah dari mahkotanya tari topeng. Next. Dan ini adalah sebuah kegiatan dari Pro Bono. Kebetulan ini saya sendiri yang mendesain, bahwa hasil logo ini kami berikan kepada pemerintah kota secara pro bono. Alhamdulillah disepakati bahwa ternyata saya bikin logo ini dari mana asalnya. Yang pertama budaya, saya ambil dari pintunya Candi Bandut. Yang kedua adalah aktivitasnya berbentuk C. Dari pintu itu saya rotasi C. Ada di situ gedungnya. Kalau dilihat nanti lantai 1, 2, 3 sampai 8 ada tahapan yang ingin kita capai. Pertama kreatif, create, komunikasi, kolaborasi, commerce, champion, konsisten. Itu yang ingin kami capai di MCC. Harapannya melalui anak tangga ini kita berproses dan terupgrade. Dan harapan juga kalau orang muslim umrohnya di Mekah, kita umrohnya ekonomi kreatif adalah di MCC. Jadi rotasi dan apa bikin desain waktu itu awalnya bikin desain dulu. Kami bikin konsep desain Bahtera Nabinuh. Siapa yang ada di perahu ini akan selamat. Tapi ternyata tidak sesuai dengan penempatan ruang. Kita berubah di satu tempat ini di Jalan Kematian. Semoga di suatu tempat konsep ini terjadi, Mas Binu. Ya, amin. Next. Nah, kita punya indikator yang kedua, supaya ketika ada pemerintah kota yang memberikan bantuan, memberikan supporting apapun, itu datanya sudah pasti dan valid by trace ada di oksigen.com. Komunitas pelaku ikraf juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang telah mendukung pelaku ekonomi kreatif dengan menghadirkan gedung MCC tersebut. Untuk Festival Musik yang ke-5 dan ke-6. Next. Dan alhamdulillah kita dapat penghargaan yang katanya kota kreatif, dari mana indikator itu, ternyata kita dapat penghargaan itu. Next. Nah, ini kita dapat penghargaan versi backcraft dan komentar 2 kali. Next. Dan alhamdulillah matur suwun lagi dari provinsi kami dapat juga, dari pemerintah pusat kita penilaian pembangunan daerah MCC menjadi salah satu produk dan program terbaik versi dari Jawa Timur maupun dari pemerintah nasional. Next. Nah, dari roadmap yang tadi adalah roadmap perencanaan, hari ini kita mau evaluasi lagi. Kita harus rencana aksi tahun 2023 dan berharap tahun 2025 menjadi kota kreatif dunia di Kota Malang ini, tahun 2025. Kita punya program namanya Telu 14 Telu. Next. Ada 3 tujuan, 14 strategi dan 33 program. Dan harapannya itu semoga difasilitasi oleh pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi untuk terus menggulirkan apa yang kita rencanakan tahun 2025, yaitu kota kreatif dunia versi UNESCO, yang rencana kita akan mengambil satu sisi posisi itu media versi media. Kalau kan ada batik, kalau Bandung ada desain, misal Kota Malang akan menjadi kota kreatif media, sehingga kita akan merespon beberapa titik lokasi di pemerintah kota, ruang-ruang yang harusnya menjadi sesuatu bahwa hanya ada di Kota Malang media itu terus. Oleh manajer pemasaran dan kerjasama Ibu Fishanti Yuan, kami persilakan Ibu Fishanti Yuan. Ya, sudah Ibu, saya izin co-working space bukan sekedar kantor-kantor untuk startup atau UMKM gitu ya Bu ya, tapi lebih kompleks di sini. Jadi ada 17 subsektor, mulai dari arsitektur yang sekarang kita tempati itu Ibu, di belakangnya sedang ada pameran karya-karya teman-teman arsitek Malang gitu. Nah, ini harapannya di sini akan membentuk sebuah creative universe gitu. Di sini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Di sini tempat pusat activity, tadi dijelaskan sama Mas Denny bahwa ini nanti umrohnya pelaku kreatif itu di sini. Jadi pusatnya akan ada di sini. Next. Nah, kita punya
2 Ibu sampai nanti lantai 8 ada rooftop gitu, dan masing-masing lantai ada ruangan mulai dari food lab, ada ruang podcast, broadcast dan lain-lain. Nanti mungkin Ibu berkenan kita keliling ya Bu sebentar. Walaupun ini sudah malam tidak ada aktivitas, biasanya aktivitasnya pagi sampai sore. Kebetulan ini juga bulan puasa, jadi teman-teman kebanyakan beraktivitasnya di pagi hari sampai dengan media ada di sini semua gitu. Dan ruang-ruangan ini kami juga sedang dalam tahap penyusunan SOP. Jadi kita perlu masukan dari rekan-rekan pelaku aircraft untuk bisa menyusun SOP dari masing-masing ruangan biar sesuai fungsinya supaya bisa menjalankan tidak melenceng dari yang seharusnya seperti itu. Next. Nah, ini yang sudah berjalan. Saya izin menyampaikan sekalian laporan Bapak. Jadi dari MCC di soft launching di bulan Desember kemarin, kita sudah ada 550 events yang terselenggara di sini. Terhitung sejak Desember sampai hari ini dan kabar hari ini tadi, gitu. Dan ini eventnya bervariasi dari semua 17 subsektor sudah menyelenggarakan di sini. Terselenggara dari 243 pelaku ekonomi kreatif, dan tidak hanya pelaku aircraft yang sudah punya bidang usaha, tapi juga mulai TK sebagai tadi fungsinya semua bisa di sini sampai dengan lansia Ibu. Kemarin di sini juga ada festival lansia, jadi ibu-ibu di sini mulai senam cek kesehatan gratis sampai dengan hiburan angklung juga di sini. Mohon berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk boleh meninjau Malang Creative Center yang didampingi oleh Sekda Provinsi Jawa Timur beserta Wali Kota Malang yang diikuti Kepala OPD Provinsi dan juga Kepala OPD Kota Malang. Selain mendengarkan pemaparan dari komunitas pelaku aircraft, Gubernur Jawa Timur yang didampingi Wali Kota Malang juga meninjau gedung MCC untuk melihat langsung gedung tersebut. بهديه نتعبى قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه. Dr. Andes Haji Sutiaji yang mendampingi Gubernur meninjau gedung MCC mengatakan, kehadiran gedung MCC dapat menekan angka pengangguran terbuka di Kota Malang. Sebelum adanya gedung MCC, angka pengangguran di Kota Malang menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Akan tetapi dengan adanya gedung MCC menekan angka pengangguran terbuka dan saat ini Kota Malang di urutan kelima. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengapresiasi hadirnya gedung MCC Kota Malang. Gubernur berharap hadirnya gedung MCC dapat mencetak profesi pelaku aircraft yang nantinya dipertemukan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika. Terus sama standar itu yang menyebabkan kita bisa ekspor ke Amerika itu. Kita pernah di sini. لكل العاشقين حبيب
ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير Jadi gini, Ibu Gubernur kan ketika kemarin itu kita ngobrol-ngobrol di hari kemarin, ya kemarin di saat ada kegiatan di hari Jumat kemarin, ada kegiatan Sofi Barokah. Kalau monggo nanti kalau berkenan kita ke MCC standar Sabila. Ya, gunanya apa ya? Beliau melihat dan beliau alhamdulillah. Ya, karena ini untuk menjawab tadi bahwa Malang itu pengangguran terbukanya kemarin kan tinggi. Tapi alhamdulillah dengan concern ini sekarang menjadi urutan kelima gitu. Kalau dulu urutan pertama, artinya bahwa ini linier, ada benang merah. Ketika ini dibangun, ketika komitmen kita dengan 17 subsektor dikuatkan, itu bisa mengurangi angka pengangguran terbuka kita. Nah ini pelaku-pelaku yang tanya aja pelaku. Ayo ngomong. Ayo. Masalah apa nih Pak? Sejauh ini keberadaan MCC gimana Mas? Oh ada apa saja untuk yang katanya Pak Wali tadi ada yang namanya simbol sebagai ide kreativitas untuk menyelesaikan banyak masalah yang saat ini kita hadapi baik secara komunitas maupun secara kemasyarakatan. Dari sisi pendekatan ekonomi, di mana banyak hal dengan representasi MCC ini menciptakan peluang-peluang baru, pendekatan-pendekatan baru sehingga ekonomi kita itu tidak stagnan. Dengan ide-ide kreativitas ini menciptakan pola bisnis baru juga, sehingga yang mungkin saat ini tidak terjangkau jadi lebih terjangkau, yang saat ini mungkin jauh banyak hal yang tidak terfikirkan mulai bisa diwujudkan. Nah, mungkin dari apa yang sudah mulai dibangun dalam bentuk kolaborasi heksahelik yang saat ini dilakukan baik dari komunitas, akademisi, industri, pemerintah, semuanya menjadi satu di sini. Nah, itu yang membuat pola pendekatan penyelesaian apa yang menjadi tujuan bersama itu bisa tercapai. Sekali lagi, MCC adalah simbol visi untuk menciptakan pola ekonomi berbasis kreativitas yang saat ini ada dikembangkan di Bali. Sudah meninjau tadi Bu, gimana Bu? Apa sih MCC? Ternyata sangat banyak profesi yang bisa di-create di sini, disiapkan di sini, dan insya Allah akan ketemu Dudika. Nanti Dudikanya akan cari di sini. Jadi kalau misalnya ada dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, oh ini kan eranya gig ekonomi, kontrak-kontrak jangka pendek. Saya mau cari kameramen, MCC punya nggak stok? Saya mau cari fotografer, MCC punya nggak stok? Nanti saya mau cari apa? Pelaku industri kreatif apa? Ada Kria, MCC punya nggak stok? Saya berharap bahwa suatu saat tidak akan ada Dudika yang pro creativity dan pro inovasi tanpa melibatkan MCC. Keren kan? Ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Ini bulannya bulan puasa, sudah menjelang jam 12 malam. Jawa doa-doa diijabah. Kira-kira program apa Bu? Program provinsi yang bisa disampaikan dengan Oh, tadi saya sudah bilang sama teman-teman tim, ini kan ada SMK dengan beragam-ragam program studi. Nah, prodinya SMK apa yang berkesesuaian dengan program yang disiapkan di MCC ini. Jadi kan ini sudah ada nih routingnya, penggunaan ini desainer, ini apa tadi batik, ini musik dan seterusnya. Karena animasi, karena sudah ada ruang-ruang yang sudah diplot untuk jenis profesi tertentu, kreativitas tertentu, inovasi tertentu, mentor tertentu. Jadi nanti disekrupkan dengan prodi-prodi yang ada di SMK-SMK di berbagai daerah di Jawa Timur.
Tidak hanya SMK, Rek. Kan ada SMA double track. Nah, SMA double track itu sama. Mereka juga ada yang untuk perhotelan, ada yang untuk wisata. Mana yang nyekrup dengan program yang ada di sini? Karena di sini sudah ada plotting-plottingnya itu. Saya rasa akan banyak perguruan tinggi yang juga akan membangun link and match ya, dudikannya tersambung, kemudian jembatan untuk bisa menambahkan skill mereka tersambung di sini. Jadi tentu kita berharap bahwa Dudika yang mencari profesi tertentu itu akan cari sumber inputnya, biasanya kan perguruan tinggi. Nah, selain perguruan tinggi, sumber inputnya, raw inputnya dari MCC, kira-kira gitu loh, Rek. Gubernur juga berharap ke depan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja, fasilitas dan sarana prasarana bisa datang ke MCC. Simon Alfredo melaporkan.